Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagimu. Diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Injil yang adalah kekuatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga yang memberikan kita kekuatan melalui anaknya, putranya yang tunggal, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memampukan, menguatkan, dan memberikan kita penghiburan selalu. Sehingga sekalipun kita ada di dalam persoalan atau pergumulan, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Tetaplah kuat, tetaplah bersyukur, tetaplah bersemangat, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkuasa untuk menguatkan dan menyelamatkan jiwa kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah bangun dengan tubuh yang sehat diberkati. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami telah menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan. Rahmat-Mu selalu baru tiap pagi dan kami mau tuntunan firman-Mu menjadi suatu langkah kehidupan yang diarahkan oleh Tuhan, yang ditentukan oleh Tuhan, dan setiap rencana dan rancangan Tuhanlah yang terlaksana dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu yang berkuasa untuk meneguh, menghibur, menguatkan, dan memimpin kami ke jalan yang benar. Dalam nama Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Galatia 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-24. Dan pagi hari ini perenungan yang kita akan pelajari bersama yaitu kuasa Injil, kuasa dari firman Tuhan yang mengubahkan. Evangelion atau pemberitaan Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik yang menyelamatkan kita. Di dalamnya ada janji, di dalamnya ada keselamatan, di dalamnya ada penghiburan, ada juga teguran. Tapi semuanya itu adalah kabar baik dan anugerah Tuhan yang merangkum semua kebenaran Injil ini sehingga setiap kita yang mendengarkannya akan beroleh kekuatan. Ayat 11 hingga ayat 12 berkata seperti ini, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Sebab aku bukannya menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, jikalau kita pernah ketemu dengan seseorang yang hidupnya berubah drastis oleh karena Kristus Tuhan, itu semua karena Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Saya mengalami perubahan yang signifikan ketika mempercayai Injil. Saya dari dulu sudah Kristen, saya mempercayai keyakinan saya yang dulu gereja Katolik, dan saya tahu tidak ada yang kebetulan saya lahir sebagai orang Kristen, supaya dengan demikian saya telah mendengarkan tentang Kristus dari sejak saya kecil, dan saya telah mengikuti kegiatan-kegiatan religius, kegiatan-kegiatan ibadah, sampai sakramen-sakramen, sampai pada sakramen penguatan saya sudah ikuti saudara. Tapi ketika Yesus belum kita terima dengan sungguh-sungguh di dalam hati, eh, Injil itu belum menguasai kehidupan kita, dan saya baru menerima kelahiran baru pada saat saya udah umur 20-an saudara. Dan ini membuat menjadi nyata dalam kehidupan saya. Kita memang Kristen, tapi ada satu perbedaan yang membuat kita betul-betul hidup di dalam Tuhan, yaitu ketika kita membuka hati dan dengan komitmen kita percaya mengundang Yesus itu masuk secara pribadi. Bukan karena saudara dibaptis karena agama dari mama dan papa. Itu baik. Itu membuat kita ada di lingkungan yang baik, lingkungan Injil, lingkungan orang-orang yang percaya. Tetapi secara personal, mengenal Kristus adalah menerima firman-Nya. Nah, itulah yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Bukankah Bapa Tuhan kita, Yahweh, ya, dia memperkenalkan dirinya pertama-tama kepada Abraham, kemudian kepada Musa, dan kemudian lahirlah bangsa Yahudi, dan saudara, bangsa Yahudi yang betul-betul percaya kepada Tuhan Allah, Yehova Jireh, Tuhan yang menyelamatkan. Tapi kebenaran tentang Injil itu nyata melalui Kristus. Nah, Paulus sudah menjadi seorang yang taat di dalam melakukan peribadatan orang-orang Yahudi.
tetapi dia mengenal Yesus secara pribadi yang sungguh-sungguh membuat dia menjadi seorang yang pribadinya beda. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, tidak cukup kita tinggal di dalam lingkungan dan saudara mengerjakan, melaksanakan ritual-ritual keagamaan yang dipercayai oleh Bapak, Ibu, Mama, Papa, keluarga, lingkungan saudara, mungkin juga kampus saudara dan sekolah saudara, teologi saudara. Tapi kalau secara personal, saudara tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami Injil dalam kehidupan saudara, belum tentu saudara akan mengalami perubahan. Nah, itu terjadi pada diri Paulus sebagai penganiaya gereja. Dia dengan pemikirannya yang sempit, yang fanatisme sempit, ia berpikir dia melakukan segala sesuatu untuk agama yang dia percaya, untuk keyakinan yang dia percaya. Tapi ketika Yesus ada hadir dalam hidupnya, Logos yang menjadi rema dalam hidupnya, ia berubah menjadi rasul terbesar yang memberitakan Injil dengan kabar baik yang luar biasa bahwa Injil berkuasa untuk menyelamatkan. Nah, renungan ini mengajak kita melihat bagaimana Injil Kristus Yesus memiliki pengaruh, memiliki kuasa untuk mengubah hidup, identitas, dan panggilan seseorang, bahkan jalan hidup saudara yang dulunya tidak mengenal tujuan, tidak mengenal Kristus. Tapi pada akhirnya ketika Injil itu ada dalam diri saudara, saudara mengalami hidup yang diubahkan. Kuasa Injil mengubahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, bahwa Tuhan menjadi satu tempat untuk kuasa Allah bekerja. Amin. Nah, Paulus ini adalah seorang rasul besar yang mengalami pengalaman rohani yang luar biasa. Ketika Tuhan mengizinkan duri dalam daging untuk menjaga kerendahan hatinya, di sini kita belajar bahwa kelemahan bukan kegagalan, melainkan kesempatan bagi kuasa Allah dinyatakan. Kuasa Allah yang seperti apa? Kuasa Allah yang terimplementasi dari firman. Bagaimana kita tahu Allah hadir? Dari firman-Nya. Bagaimana kita tahu firman-Nya berkuasa? Dari kehidupan kita yang mengalami perubahan signifikan, dari kehadiran Roh Kudus lewat firman-Nya yang dinyatakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari ayat 11 hingga ayat 24, bagaimana Paulus menjadi rasul oleh karena kuasa Injil. Sebab aku menegaskan kepada kamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju daripada banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, Ia berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah aku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena ini ayat kuncinya di ayat 22. Rupanya tidak dikenal oleh jemaat Kristus, tapi mereka mendengar ini penganiaya jemaat sekarang memberitakan iman, memberitakan firman yang pernah dibinasakannya, dan kemudian Tuhan dimuliakan. Saudara, jikalau hidup kita belum mengalami perubahan, belum menjadi kesaksian, belum menjadi satu bukti bahwa Yesus itu ada di dalam diri kita, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi kalau kita dengan kuasa Injil, kita mengalami perubahan hidup dan kita menjadi saksi dan Tuhan dimuliakan, maka saudara benarlah orang percaya. Nah, saudara, apa gunanya saudara memamer-pamerkan kepercayaan, keyakinan, dan keselamatan saudara kalau orang tidak melihat orang ini mengalami perubahan yang signifikan dari kuasa Injil? Berarti kita pendusta, saudara. Kalau kita berkata, aku diselamatkan oleh firman Tuhan, oleh Injil, kebenaran firman Tuhan melalui Yesus Kristus,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, maka sungguh benar Injil memiliki kuasa yang mengubahkan. Renungkan ini, saudara. Yang pertama, karena dikatakan bahwa karena Injil ini bukan dari manusia. Memang Injil ini ditulis 1500 tahun, maka Alkitab ini dikanonisasi oleh kurang lebih 40 orang yang menuliskan tentang Injil ini. Beberapa penulis, beberapa nabi, saudara-saudara yang menuliskan ini kemudian ditarik satu benang merah, satu kebenaran, baik dari secara histori maupun teologia. Ini kebenaran Injil yang dinyatakan lewat firman Tuhan, lewat kitab suci, dan Injil itu firman Tuhan dinyatakan lewat Alkitab adalah firman Allah. Di dalam Injil ini bukan peranan manusia. Kalau secara kronologis Alkitab ini dicatat, itu berkesinambungan, saudara. Bahkan sejarah bangsa-bangsa yang terlibat di dalamnya, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Asyur, Syria, Persia, bahkan Media Persia, Babilonia, bangsa Mesir, sejarahnya itu tercatat bagaimana Alkitab ini lahir di tengah-tengah sejarah, dan teologianya itu merupakan satu benang merah yang mengarah kepada keselamatan di dalam Kristus. Injil yang dia bawakan oleh Rasul Paulus bukan hasil pemikiran atau tradisi manusia, tetapi bagaimana nubuatan selama beribu-ribu tahun sampai hari ini mengalami penggenapan dan membuktikan dirinya sendiri. Injil itu tidak diciptakan oleh manusia, tidak ditulis oleh manusia yang kemudian dia berdiri independen. Tidak. Injil ini, firman Tuhan ini tidak berdiri sendiri. Dia berkesinambungan dan saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Inilah kehebatan Injil. Alkitab adalah firman Tuhan. Injil ini bukan tentang perbuatan manusia. Alkitab tidak berisi tentang firman, tapi adalah firman Tuhan. Itu hal yang berbeda, saudara. Dalam Injil ini, saudara, bukan tentang perbuatan manusia heroik yang menjadi sok pahlawan dan lain sebagainya, tapi ada tangan Tuhan yang dari Kejadian sampai Wahyu itu menceritakan tentang anugerah penebusan Tuhan, skenario penyelamatkan daripada Tuhan. Nah, apakah Injil yang kita percaya ini adalah murni berdasarkan kasih karunia Kristus atau sudah dicemarkan oleh ajaran-ajaran manusia? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Firman Tuhan katakan jangan menambahi atau mengurangi setiap ketetapan dan firman Tuhan. Amin. Karena Injil bukan dari manusia, sebab itu kita ada dasar untuk percaya bahwa Tuhan bekerja di dalam Injil. Ada amin? Poin yang kedua yaitu masa lalu tidak dapat menghalangi masa depan. Masa lalu dengan segala kekurangannya, kejatuhannya, kenajisannya, ya, kerusakannya dialami oleh Paulus. Masa lalunya sungguh buruk. Saya juga mengalami punya masa lalu yang saya sesali, punya masa lalu yang saya pikir gagal. Saudara, setiap jalan yang menyimpang dari jalannya Tuhan itu memberikan rasa gagal, rasa bagaimana ya saudara, kalau kita jalurnya itu di jalan yang benar, tapi kita menyimpang ke kiri atau ke kanan, itu hati nurani itu kan bicara. Masa lalu seringkali adalah penyesalan. Ketika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan, tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, ada penyesalan, kejatuhan demi kejatuhan yang kita lakukan. Tapi masa depan kita sungguh ada, hari depan tidak akan hilang. Dulu Paulus sangat fanatik terhadap tradisi Yahudi. Tapi bukan masa lalunya yang menjadi patokan, tapi masa depan kita yang kita izinkan Roh Tuhan bekerja lewat Injil yang mengubahkan kehidupan kita. Saudara, jangan bedakan masa lalu kita membatasi karya Allah di masa yang akan datang, karena oleh Injil, di sini Injil akan menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita, mengubah masa lalu kita yang mungkin kutuk, diubah menjadi berkat karena Tuhan. Poin yang ketiga yaitu panggilan Allah bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, bukan karena latar belakang kita dari keturunan apa, saudara, ya. Tapi ketika Ia telah memilih sejak di dalam kandungan ibu kita. Di dalam Mazmur dikatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib, karena sejak dari dalam kandungan Tuhan telah memilih kita dan memanggil oleh kasih karunia. Saudara, percaya satu hal begini. Aku itu spesial.
Aku itu lahir nggak ada yang kebetulan. Entah engkau lahir karena sebuah kesalahan, karena kesalahan mama dan papa kamu. Tapi kamu nggak pernah salah. Dijadikan oleh Tuhan sebagai pribadi yang mulia. Saudara, dan ketika engkau lahir di dunia ini, ada satu tujuan yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Yabes lahir dari kesakitan. Dan dia berkata, kiranya engkau memberkati aku dan memperluas daerah, maka Tuhan menjadikan dia satu pribadi yang berbeda. Dia lahir dari kesakitan, dari nyeri yang dirasakan oleh ibunya, entah ditinggal bapaknya, entah sakit penyakit, dan lain sebagainya. Tapi ketika dia percaya Tuhan memberkati kehidupannya, saudara juga harus percaya Tuhan memberkati kehidupan saudara, apapun masa lalu saudara. Bukan karena engkau dan saya layak, tapi karena dia ada di dalam diri kita, dia memberikan kita anugerahnya, tangannya diulurkan kepada kita, tongkat kemurahannya diulurkan kepada kita. Karena rencana ilahi yang sebelum kita lahir itu sudah disediakan bagi kita. Amin. Hidup kita punya tujuan surgawi, jangan sia-siakan untuk mengejar hal yang fana, dan jangan habiskan waktumu untuk sayang diri, minder, sayang diri, dan kemudian minder, dan kemudian menangisi diri sendiri dan berkata, aku nggak berguna, aku nggak layak, mama papaku sudah meninggalkan aku. No, saudara. Sekalipun ayah dan ibumu meninggalkan kamu, namun Tuhan menyambutmu. Amin. Yang terakhir, saudara, transformasi yang nyata terlihat oleh orang lain. Kalau Injil ada di dalam diri kita, kuasa Injil mengubahkan. Saya nggak pernah tahu bagaimana menyampaikan firman, tapi begitu saya lahir baru, Roh Tuhan berkuasa atasku, dan saya punya iman berkata begini, aku bisa juga menyampaikan firman. Waktu saya percaya, Tuhan membuat itu nyata dalam kehidupan saya. Orang-orang Kristen dulu takut dengan Paulus. Orang-orang Kristen dulu merasa bahwa Paulus itu ancaman bagi mereka. Tapi perubahan yang signifikan di dalam hidupnya membuat mereka percaya bahwa hidupnya memuliakan Tuhan. Dan mereka pun mengerti. Mereka berkata, ia dulu menganiaya kita, sekarang memberitakan iman yang dahulu mau dibinasakan. Akhirnya mereka memuliakan Tuhan karena Rasul Paulus mengalami kuasa Injil. Saudara, hidup yang diubahkan akan membawa kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri. Oleh sebab itu, saudara, perhatikan bagaimana engkau hidup. Jika engkau hidup di dalam Injil, Injil itu akan memerdekakan saudara, Injil itu akan mengubahkan saudara, Injil itu akan memuliakan namanya Tuhan Yesus sendiri. Amin. Saudara, apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Injil punya kuasa untuk mengubahkan? Saya percaya. Saya merasa Injil itu hidup di telinga saya. Ketika saya baca firman Tuhan, ketika saya benar-benar pertama kali lahir baru, firman itu, tulisannya itu seperti hidup dan menguasai hati saya. Seolah-olah saya ini baru dipertemukan dengan penguasa jiwa saya. Seolah-olah saya baru dipertemukan dengan pencipta saya yang saya dari lahir saya nggak kenal. Dan Injil itu seperti satu nyata, satu kata-kata yang nyata dalam hidup saya. Injil itu sungguh-sungguh mengubahkan saya. Nah, apakah bagian hidup kita yang pernah disentuh oleh kasih karunia Tuhan? Saya yang introvert, saudara, ketika saya disentuh oleh Tuhan, saya bisa berbicara atas nama Tuhan. Dan kebenaran itu, heran ketika memberitakan Injil, orang itu dijamah oleh Injil itu. Dan saya kaget, melalui tangan saya ya Tuhan pakai saya. Itu keajaiban Tuhan. Mendoakan orang-orang sakit sembuh, mendoakan orang yang lemah itu mengalami breakthrough, saudara. Nah, apakah hari ini kita sudah menjadi kesaksian? Kalau Injil sungguh-sungguh mengubahkan, dia terlebih dahulu mengubahkan kita, lalu melalui kita bisa mengubahkan orang lain. Amin. Mari minta roh hikmat untuk mengerti Injil dengan benar, hidup setia, berani berkata benar, tidak ikut arus, dan jangan biarkan dunia mencampuri keputusan kita Injil. Oleh sebab itu, saudara, setiap hari renungkan firman, supaya Injil itu pertama-tama mengubahkan hatimu, lalu kemudian lewat pelayananmu bisa mengubahkan orang lain. Amin. Tuhan berkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan pertama-tama dari bangsa Yahudi dan kemudian bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Dan setiap orang yang percaya kepada namanya, ia akan beroleh keselamatan. Bapa di surga, kami mengangkat tangan, kami mau menyerah. Kami tidak mau mereka-reka dengan pikiran kami, tetapi kami mau Injil yang mengubahkan kami, sanggup mengubahkan orang-orang yang kami cintai. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, Injil mengubahkan.
yang dulu tidak damai sejahtera mengalami damai sejahtera, yang dulu hidup di dalam permasalahan, pergumulan, persoalan akan mengalami kekuatan Injil di mana damai sejahtera menguasai kehidupan kami semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kami tidak saling menjauhkan diri satu dengan yang lain, tetapi kami berdoa agar hidup kami mengalami Tuhan, mengalami kelepasan, mengalami pembebasan di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Kami berdoa mohon berkat Tuhan. Kasih karunia dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera daripada Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya Injil yang kami percaya itu betul-betul mengubahkan kehidupan kami. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan kami percaya setiap orang yang mengangkat tangan, yang mengizinkan Roh Tuhan ada padanya, maka ketika Tuhan ditinggikan, ia akan menarik banyak jiwa. Keluarga kami mengalami Tuhan, mengalami pemulihan. Bapa di surga, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sedang kami layani, kiranya mereka mengalami terobosan perubahan dalam hidup mereka, oleh karena Injil yang mereka percayai. Di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat, Tuhan berikan kelegaan. Kami bersyukur dan kami sambut berkat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saudara, tetap bersyukur, tetap menyembah, sabar dalam kesesakan, bertekun di dalam doa, dan tetap berpengharapan. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan terus melayani Tuhan. Engkau dipulihkan dan engkau dapat memulihkan orang lain lewat Injil yang disampaikan. Tuhan memberkati. Shalom and God bless you. Amen.